Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semua sobat PGSD cerdas. Berjumpa lagi dengan saya, Prima Anggumi Cayanti, NIM A5101802444. Saya dari kelas 4F, Prodi PGSD FKIP UMS. Nah, di video kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Arifah Nurbaiti, NIM 245, kelas 4F, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, kami akan menjelaskan mengenai anak berkebutuhan khusus tunarungu dan tunanetra. Untuk poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian ABK tunarungu dan tunanetra. Yang kedua, gejala dan faktor penyebab anak mengalami tunarungu dan tunanetra. Yang ketiga, klasifikasi ABK tunarungu dan tunanetra. Yang keempat, fasilitas pendukung anak tunarungu dan tunanetra. Dan yang kelima, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus tunarungu dan tunanetra. Untuk lebih jelasnya, bisa simak video berikut ini. Pengertian tunarungu. Tunarungu merupakan ketidakfungsian organ pendengaran yang menyebabkan seseorang tidak mampu mendengar atau merespon bunyi yang ada di sekitarnya, mulai dari tingkatan ringan sampai yang berat sekali. Anak dengan tunarungu biasanya memiliki karakteristik yang khas berbeda dengan anak pada umumnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari tunarungu yaitu tidak dapat mendengar tuli. Menurut Hainuddin, anak berkebutuhan khusus tunarungu yaitu anak yang mengalami kekurangmampuan mendengar atau kehilangan pendengaran sehingga mengalami gangguan dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Nah, dari beberapa pendapat dan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak dengan tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pada indera pendengarannya sehingga menyebabkan anak tidak dapat mendengar atau merespon bunyi yang ada di sekitarnya dengan baik. Faktor penyebab tunarungu. Ada dua faktor, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Untuk faktor dari luar meliputi yang pertama ada radang selaput otak atau meningitis. Yang kedua, pada saat dilahirkan anak mengalami infeksi. Contohnya seperti herpes simplex. Apabila penyakit ini menyerang alat kelamin sang ibu, maka dapat menularkan penyakit pada anaknya. Yang ketiga, radang telinga bagian tengah. Radang telinga bagian tengah merupakan penyakit yang menghasilkan nanah sehingga dapat mengganggu hantaran suara atau bunyi. Apabila penyakit ini tidak segera diobati, maka dapat menyebabkan ketunarunguan ringan sampai sedang. Penyakit ini biasa terjadi pada anak sebelum memasuki usia 6 tahun. Dan yang keempat yaitu kecelakaan atau penyakit lain yang menyebabkan kerusakan pada organ telinga bagian dalam atau tengah. Yang kedua yaitu faktor dari dalam. Meliputi yang pertama, ibu yang sedang mengandung mengalami keracunan darah sehingga menyebabkan kerusakan pada plasenta dan mempengaruhi pertumbuhan janin. Yang kedua, ibu yang sedang mengandung mengidap penyakit rubella pada trimester pertama sehingga akan berpengaruh pada janin. Dan yang ketiga, faktor keturunan dapat diturunkan oleh salah satu dari orang tua atau dari keduanya yang mengalami tunarungu. Klasifikasi tunarungu. Yang pertama, berdasarkan tingkat kehilangan pendengaran, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tunarungu ringan, yaitu kehilangan pendengaran dengan penderita masih dapat mendengar bunyi yang ada di sekitarnya dengan intensitas antara 20-40 desibel. Yang kedua yaitu tunarungu sedang, yakni kelainan pendengaran dengan penderita masih dapat mendengar dengan intensitas antara 40-65 desibel. Yang ketiga, tunarungu agak berat. Dalam kelompok ini, penderita hanya mampu mendengar dengan intensitas antara 56-95 desibel. Dan yang terakhir yaitu tunarungu berat, merupakan kelainan pendengaran yang hanya dapat mendengar dengan intensitas di atas 95 desibel. Klasifikasi tunarungu berdasarkan letak gangguan anatomis. Ada 3, yang pertama yaitu tunarungu tipe konduktif.
Kelainan tunarungu yang disebabkan karena kerusakan telinga bagian luar dan tengah yang berfungsi sebagai alat konduksi atau sebagai penghantar getaran suara menuju telinga bagian tengah. Yang kedua, sensory neural loss, yaitu tunarungu yang disebabkan oleh kerusakan pada telinga bagian dalam serta syaraf pendengaran yang mengakibatkan terhambatnya pengiriman pesan bunyi ke otak. Yang ketiga yaitu Central Auditory Processing Disorder, gangguan pada saraf pusat proses pendengaran sehingga mengakibatkan seseorang mengalami kesulitan apa yang didengarnya meskipun tidak ada gangguan yang spesifik pada telinga itu sendiri. Klasifikasi tunarungu berdasarkan saat terjadinya tunarungu. Yang pertama, prenatal, dibagi menjadi dua, yaitu genetik, yaitu anak mengalami tunarungu karena faktor keturunan. Yang kedua, anak yang mengalami gangguan pendengaran tunarungu sejak dalam kandungan karena infeksi atau penyakit. Yang kedua, natal, yaitu anak mengalami gangguan pendengaran tunarungu saat proses kelahiran dengan resiko tinggi. Dan yang ketiga yaitu postnatal, anak mengalami gangguan tunarungu setelah dilahirkan. Sedangkan secara umum, klasifikasi tunarungu dibagi menjadi dua bagian, yaitu orang tuli dan orang kurang dengar. Yang pertama, orang tuli, yaitu orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga mengalami hambatan dalam berkomunikasi dan berbahasa, baik menggunakan alat bantu dengar ataupun tidak. Yang kedua, orang kurang dengar, yaitu orang yang kehilangan sebagian kemampuan mendengarnya sehingga memiliki sisa kemampuan untuk mendengar, baik menggunakan alat bantu dengar ataupun tidak. Fasilitas pendukung anak tunarungu. Yang pertama, hearing aids, alat bantu dengar yang memiliki fungsi sebagai amplifier, receiver, dan mikrofon. Yang kedua, komputer. Dengan menggunakan alat bantu komputer, banyak manfaat yang dapat diperoleh oleh siswa ABK tunarungu. Di antaranya, pertama, siswa dapat belajar secara interaktif dengan media komputer. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan kreativitasnya melalui komputer. Dan yang ketiga, siswa dapat belajar secara mandiri tetapi masih dalam pengawasan guru. Selanjutnya, audiometer, alat yang digunakan untuk mendeteksi taraf kehilangan pendengaran seseorang. Dengan alat ini, kita bisa mengetahui kondisi pendengaran siswa tunarungu. Terdapat dua jenis audiometer, yaitu audiometer oktav dan kontinu. Yang keempat, tape recorder. Ini berfungsi untuk mengontrol hasil ucapan yang telah direkam. Kemudian ada audiovisual. Dengan menggunakan alat bantu audiovisual, maka anak tunarungu dapat memperhatikan sesuatu yang ditampilkan walaupun dengan kemampuan mendengar yang terbatas. Selanjutnya yaitu cermin. Cermin digunakan sebagai alat bantu untuk anak tunarungu dalam belajar mengucapkan sesuatu dengan artikulasi yang baik. Selanjutnya adalah pengertian tunanetra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tunanetra berasal dari kata tuna dan netra. Tuna yang berarti rusak atau cacat, sedangkan netra adalah mata atau penglihatan. Jadi bisa diartikan bahwa tunanetra adalah suatu kerusakan atau cacat pada mata. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa tunanetra adalah seseorang yang tidak dapat melihat sama sekali atau buta. Padahal tidak semua tunanetra itu tidak dapat melihat. Seperti menurut Setiarani dan Suyadi 2018, tunanetra adalah suatu kondisi di mana penglihatan seseorang tidak berfungsi secara sebagian atau secara keseluruhan. Yang kedua ada gejala dan faktor yang menyebabkan tunanetra. Anak-anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra memiliki gejala-gejala yang dapat diamati, baik secara fisik, perilaku, maupun psikisnya. Jika dilihat secara fisik, antara lain sering berkedip, mata juling, menyipitkan mata, gerakan mata tidak beraturan, serta mata selalu berair. Kemudian jika dilihat dari perilaku atau behavior, antara lain menggosok mata secara berlebihan, lebih sering mengedipkan mata, menyipitkan mata atau mengerutkan dahi,
tidak tertarik perhatiannya pada objek yang memerlukan penglihatan seperti melihat gambar ataupun membaca, dan kesulitan dalam bermain yang memerlukan kerjasama antara tangan dengan penglihatan. Kemudian jika dilihat dari segi psikisnya, yang meliputi yang pertama ada mental atau intelektual. Kecerdasan atau intelektual anak tunanetra umumnya tidak berbeda jauh dengan anak normal. Selain itu, mereka juga mempunyai emosi negatif dan positif seperti sedih, kecewa, bahagia, gembira, dan sebagainya. Kemudian dari segi sosial, menurut Kurniawan 2015, perkembangan sosial anak tunanetra sangat bergantung pada perlakuan atau penerimaan lingkungan, terutama lingkungan keluarganya sendiri. Selanjutnya ada faktor penyebab terjadinya tunanetra. Faktor penyebab terjadinya tunanetra sangat beragam, baik dari sebelum kelahiran atau prenatal maupun sesudah kelahiran atau postnatal. Pada faktor prenatal, sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan atau pertumbuhan anak sejak dalam kandungan. Antara lain, yang pertama, hasil perkawinan antara sesama penderita tunanetra. Yang kedua, adanya faktor penyakit keturunan. Dan yang ketiga, adanya gangguan pada saat ibu mengandung. Kemudian pada faktor postnatal, yaitu terjadi setelah bayi lahir, antara lain, yang pertama, kerusakan pada mata saat persalinan yang diakibatkan dari benturan alat-alat atau benda yang tajam. Yang kedua adalah ibu mengalami penyakit gonore saat persalinan, sehingga dapat menularkan kepada sang bayi sehingga mengakibatkan bayi kehilangan penglihatannya. Kemudian yang ketiga yaitu menderita penyakit yang mengakibatkan ketunaan seperti katarak, glukoma, tarkoma, dan sebagainya. Yang ketiga ada klasifikasi tunanetra. Klasifikasi yang pertama yaitu berdasarkan saat terjadinya ketunaan. Antara lain, 1. Tunanetra sebelum dan sejak lahir, yaitu seseorang yang sama sekali tidak memiliki pengalaman penglihatan. Yang kedua ada tunanetra pada usia dini, yaitu seseorang yang sempat memiliki penglihatan namun kehilangan penglihatannya pada usia dini. Yang ketiga ada tunanetra pada usia remaja, yaitu seseorang yang kehilangan penglihatannya pada usia remaja. Yang kelima adalah tunanetra pada usia lanjut, yaitu seseorang yang telah kehilangan kemampuan melihatnya pada usia lanjut. Itu biasa disebabkan oleh faktor usia. Klasifikasi yang kedua yaitu berdasarkan tingkat ketajaman penglihatan. Dibagi menjadi dua, yaitu buta total atau totality blind dan kurang lihat atau low vision. Pada buta total, seseorang benar-benar sudah tidak bisa melihat, namun tidak menutup kemungkinan orang tersebut masih bisa merasakan adanya persepsi cahaya di sekitarnya. Kemudian pada low vision, seseorang memiliki keterbatasan dalam melihat jarak jauh, tetapi masih bisa melihat pada jarak tertentu. Selanjutnya ada fasilitas anak tunanetra. Fasilitas penunjang pendidikan bagi anak tunanetra secara umum hampir sama dengan anak normal lainnya. Namun, untuk penyampaian informasi yang memungkinkan tidak dapat dilihat, harus disampaikan melalui media lain seperti media perabaan atau pendengaran. Kemudian untuk fasilitas fisik yang berkaitan dengan tempat atau gedung, sebaiknya tidak banyak terdapat variasi pada tinggi rendahnya lantai. Hindari dinding yang bersudut lancip dan keras, dan perabot sekolah dibuat dengan sudut yang tumpul, sehingga aman bagi anak tunanetra. Kemudian fasilitas yang lainnya yaitu ada 1. Huruf Braille. Huruf Braille merupakan fasilitas pendidikan utama bagi anak penderita tunanetra. Huruf Braille adalah simbol yang melambangkan huruf, angka, dan tanda baca yang tersusun
atas titik-titik yang keadaannya muncul sehingga dapat diraba oleh anak tunanetra, sehingga dapat membantunya untuk membaca. Yang kedua ada tongkat. Tongkat merupakan fasilitas pendukung anak tunanetra untuk mobilitas atau untuk berpindah tempat tanpa menabrak atau membentur barang-barang yang ada di depannya. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang memberikan syarat kepada siswanya untuk bersekolah di sekolah terdekat yang ditempatkan pada kelas reguler bersama dengan anak seusianya. Pendidikan segregasi juga bisa diperuntukkan untuk anak tunarungu maupun tunanetra. Anak dengan tunarungu bisa diberikan layanan pendidikan khusus berupa sekolah luar biasa bagian tunarungu atau SLBB, sedangkan anak tunanetra dapat bersekolah di sekolah luar biasa bagian tunanetra atau SLBA.